Halo brother, balik lagi di PM Channel. Kali ini gua mau kasih tahu beberapa info paling up to date soal CES 2023. Mulai dari Nvidia yang udah upgrade layanan cloud gamingnya dengan RTX 4080 Gaming Pods, sampai AMD yang kini udah resmi merilis Ryzen 7000 X3D, CPU gaming yang kayaknya bakal jadi CPU terkencang di tahun 2023. Penasaran? Langsung aja kita bahas and let's check it out. Yang pertama, kita mulai dari Nvidia. Dalam event bertajuk Nvidia Special Address CES 2023, Jeff Fisher selaku Senior Vice President Nvidia secara langsung memulai keynote speech-nya dengan penjelasan kembali soal DLSS 3 yang kini udah mendukung lebih dari 250 game terkemuka mulai dari F1 2022 sampai Witchfire. Di sini pun Jeff Fisher memaparkan kualitas visual game saat DLSS 3 dinyalakan. Ya sesuai dengan yang pernah kami review di RTX 4080, kualitas visual DLSS 3 emang udah cakep banget. Sangat sulit dibedakan dengan kualitas visual resolusi native-nya saat di 4K. Jeff Fisher juga memaparkan perluasan layanan cloud gaming GeForce Now yang kini udah mencakup area-area baru seperti Malaysia, Afrika Selatan, dan Armenia. Sayang banget ya, sekelas Indonesia dengan market gaming yang tinggi masih belum secara ofisial mendukung layanan GeForce Now di tahun 2023 ini. Kalaupun kalian mau rasain experience gaming pakai GeForce Now, kalian harus langganan melalui StarHub yang merupakan alliance partner dari Nvidia GeForce di Indonesia. Cuma ya experience gamingnya nggak akan senyaman atau semaksimal atau seimersif dengan negara-negara atau daerah yang didukung GeForce Now secara langsung ya. Dan menariknya di sini Nvidia mengumumkan Ultimate Membership GeForce Now yang akan didukung langsung oleh RTX 4080 SuperPod yang bisa kalian akses mulai dari Q1 2023 dengan harga membership sekitar 19,99 US dollar, atau kalau dirupiahkan harganya ada di 312 ribuan rupiah. Selanjutnya mereka juga mengumumkan GPU yang paling ditunggu di CES 2023 yaitu RTX 4070 Ti. GPU Adalo Flash dengan harga paling terjangkau yang secara resmi memiliki nama AD104-400A1 yang kalau kalian sadari udah direview beberapa tech reviewer di Indonesia ya. Dan GPU ini masih menggunakan fabrikasi Node 4 TSMC dengan 40 shader teraflops ya, serta VRAM 12GB GDDR6X dan punya boost up to 2600 MHz. Nggak seperti rumornya, ternyata Nvidia memberikan MSRP GPU ini dengan harga yang lebih menarik. Dan kalau kita cek di marketplace lokal, ada di harga sekitar 15 jutaan yang artinya harga ini sedikit di bawah RTX 3090. Dan menurut kami ini harga yang cukup reasonable ya, mengingat performanya lebih kencang dibanding RTX 3090 Ti di beberapa skenario yang punya harga di sekitar 23 jutaan rupiah untuk saat ini. Dan poin positifnya dengan hadirnya GPU ini menurut kami ya pasti akan membuat RTX 3000 series bakal makin jatuh lagi harganya dan makin worth it lagi kan harganya untuk para konsumer biasa kayak kita. Tapi itu kalau kondisinya RTX 4070 Ti ini nggak diborong sama scalper yang ada di Indonesia ya. Terakhir, Nvidia juga memperkenalkan line up RTX 4000 Mobile yang ditunjukkan untuk kelas laptop tentunya, yang terdiri dari RTX 4070, 4060, dan 4050 untuk kelas mid-range. Serta ada RTX 4080 dan 4090 untuk kelas flagship atau high-end ya, yang diklaim membawa peningkatan efisiensi hingga 3 kali lipat dibanding generasi sebelumnya. Dan menariknya, Nvidia juga memperkenalkan teknologi Max-Q Design generasi terbaru yang telah siap mengadopsi teknologi DLSS 3 yang udah kita tahu sebelumnya ya. Jeff Fisher menyebut ada dua laptop pertama yang akan menggunakan RTX 4000 series ini, yaitu Asus ZenBook Pro 14 dengan harga mulai dari 999 US dollar yang tersedia mulai dari 22 Februari 2023. Serta Alienware X16 dengan harga mulai dari 1999 US dollar yang tersedia mulai dari 8 Februari 2023. Sayangnya belum ada keterangan resmi soal spesifikasi detail dari kedua laptop tersebut.
Ya kita tunggu aja, harusnya sih beberapa hari ke depan setelah CES selesai, leak spesifikasinya akan segera muncul di komunitas-komunitas tech global. Selanjutnya dari Intel yang telah memperkenalkan CPU laptop 24 core pertama di dunia, yaitu Intel Core i9 13980HX yang ditunjukkan untuk laptop gaming high-end yang diklaim akan menjadi CPU laptop terkencang di tahun 2023. CPU ini memiliki konfigurasi 24 core dengan 8 P-core dan 16 E-core serta memiliki 32 thread yang punya boost up to 5,6 GHz, dan SKU HX seriesnya akan kembali hadir dengan 3 SKU utama yang terdiri dari i5, i7, dan i9 dengan base power rata 55 watt dan boost power up to 157 watt. Ya meskipun nanti kemungkinan yang masuk ke Indo kebanyakan laptop dengan i9 HX series doang. Kalau kita berkaca dari tahun lalu, Intel juga memperkenalkan CPU laptop H series, P series, dan U series yang siap meramaikan market laptop 1 tahun ke depan. Tentu menarik menunggu akan seefisien apa line up CPU laptop 2023 ini. Mengingat CPU laptop Alder Lake atau Intel 12 Gen aja udah seefisien itu, apalagi untuk segmen P seriesnya. Sedikit gambaran performa, Intel Core i9 13950HX ini menawarkan single thread performance 11% lebih baik serta 49% lebih baik dari sisi multithread performance dan memiliki uplift gaming performance hingga 12% lebih baik ketimbang Intel Core i9 12950HX. Peningkatan yang cukup signifikan ya, apalagi mengingat upgrade yang dilakukan Intel di Raptor Lake bukan merupakan upgrade major layaknya pada Intel Tiger Lake ke Alder Lake yang bahkan membawa peningkatan hingga titik arsitektur core. Selanjutnya dari AMD yang sesuai dugaan telah mempersiapkan CPU AMD Ryzen 7000 Mobile serta Ryzen 7000 Non-X Series. Nah perlu kalian tahu, AMD Ryzen 7000 Mobile kini hadir dengan penamaan baru yang lebih spesifik tergantung segmen yang dituju. Ada untuk content creator, extreme performance, dan ultra thin laptop. Nah yang paling menarik dari keseluruhan SKU Ryzen 7000 Mobile menurut kami adalah Ryzen 7040U dan HS series dengan codename Phoenix. Ryzen 7040 series ini merupakan sweet spot Ryzen 7000 Mobile dengan TDP 45 watt yang mendukung AI engine terbaru Ryzen yang bahkan performanya 20% lebih baik dibanding chip Apple M2 series. Di luar pembaruan CPU Ryzen 7000 Mobile, menurut kami ada satu hal yang paling menarik yang AMD bawa di CES 2023 ini, yaitu teknologi 3D V-Cache di 3 CPU Ryzen 7000 series, mulai dari Ryzen 9 7950X3D, 7900X3D, dan 7800X3D. Deretan CPU ini membawa peningkatan jumlah L3 cache hingga 3 kali lipat lebih banyak dibanding SKU Ryzen 7000 Non-X series. Mungkin ada yang belum tahu ya, kenapa L3 cache-nya ini lebih banyak ketimbang yang Non-X seriesnya. Nah singkatnya, teknologi 3D V-Cache yang ada di CPU ini memungkinkan cache bisa dirancang menumpuk secara vertikal. Nah karena itu L3 cache Ryzen 7000X3D bisa lebih banyak tanpa adanya penambahan logic board di CPU-nya. Dengan penambahan value L3 cache yang masif ini otomatis akan berdampak ke peningkatan performa gaming hingga 14% dibanding varian non-X3D-nya. Nah ketiga CPU Ryzen 7000X3D ini akan mulai tersedia secara global mulai dari Februari 2023. Tentu menarik ya melihat 3D V-Cache yang kembali diterapkan di CPU terbaru Ryzen. Mengingat CPU debutan dengan teknologi X3D yaitu Ryzen 7 5800X3D bahkan sempat menjadi CPU gaming terkencang di dunia pada awal tahun 2022 lalu. Kalau aja bener line up 7000X3D ini kembali menggeser tahta Intel di segmen CPU gaming, pasti Intel juga mau nggak mau harus bikin inovasi yang serupa untuk mempertahankan gelar CPU gaming terkencang 2023. Dan yang pasti yang diuntungkan dengan banyaknya inovasi sejenis, otomatis kita sebagai konsumen dapat ngerasain CPU yang lebih kenceng dan lebih baik lagi tapi dengan harga yang lebih reasonable pastinya. Dan terakhir ada info tambahan nih dari Lenovo yang memperkenalkan line up laptop terbaru tahun 2023 mulai dari IdeaPad series sampai Legend series.
Pertama, untuk IdeaPad 5 series nih, laptop midrange yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan kegiatan pengguna baik untuk harian maupun produktivitas tingkat menengah. Layaknya IdeaPad generasi sebelumnya, laptop ini hadir dengan tampilan low profile tapi tetap menawarkan performa yang tinggi di kelas laptop menengah yang akan tersedia dengan dua ukuran layar berbeda, 14 inch maupun 16 inch. Hal menarik lain di IdeaPad 5 series adalah laptop ini dibekali Dynamic Display Switch yang berfungsi untuk memperhalus pergerakan gambar saat dipakai untuk menonton video maupun gaming. Jadi nggak cuma refresh rate-nya yang tinggi di 120Hz, tapi memang sistem AI yang menyokong layarnya ini udah siap memproses gambar agar terlihat lebih nyaman dipandang oleh mata. Untuk spesifikasinya, deretan laptop IdeaPad ini bakal dibekali Intel Raptor Lake ataupun Ryzen 7000 series dengan GPU RTX 4050. Patut kita tunggu tentunya deretan laptop midrange ini, karena Lenovo seringkali mengeluarkan produk midrange dengan spesifikasi di atas rata-rata dibanding brand lain dengan harga yang sekelas. Ada juga Lenovo Legion 7 series yang merupakan laptop gaming terkencang yang pernah dirancang oleh Lenovo, dan pastinya sama seperti line up gaming laptop lain, laptop ini ditenagai Intel Raptor Lake HX series ataupun Ryzen 7000 dengan GPU RTX 4090. Dan untuk bisa menghandle power besar dari CPU dan GPU-nya, Lenovo telah menyematkan teknologi Cold Front 5.0 dengan hybrid thermals yang dirancang agar laptop ini mampu menarik resource maksimal dari kedua komponen ini dengan TDP up to 235 watt. Di samping itu, Lenovo juga memberikan liquid metal infusion khusus yang berguna untuk optimasi dan efisiensi proses transfer panas di laptop ini, membuat laptop ini siap boosting performance tanpa khawatir adanya thermal throttling di titik-titik tertentu. Tapi tentu karena ini baru klaim, jadi nggak sepenuhnya bisa kita percaya 100% ya. Dan pasti kita bakal tes ke unitnya mungkin sekitar Maret 2023. Kalau perilisan di Indo itu nggak jauh beda dengan perilisannya secara global nanti. Dan untuk harga, varian tertinggi laptop ini akan dijual dengan harga mulai dari 1.999 US dollar, atau jika dirupiahkan itu ada di angka 32 jutaan rupiah. Nah itu dia konten ngotek CES 2023 kali ini. Gimana menurut kalian? Mungkin punya pendapat, kita bisa diskusi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan untuk semangat kami. Dan jangan lupa juga kunjungi pemschannel.com untuk mengetahui info dan upgrade teknologi terkini, khususnya di bidang IT. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.